wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bertemu lagi dengan saya, Pak Tikno, pada pembelajaran pagi hari ini. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Baik, langsung saja seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, tentu kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Ya, pada pembelajaran 3 ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pembelajaran ketiga. Pembelajaran 3 itu diawali dengan ada gambar siswa sedang bermain, ya, bermain di lapangan. Ini merupakan permainan ayam dan elang. Ada yang menjadi ayam, sekelompok menjadi ayam, dan sekelompok menjadi elang. Nah, ini merupakan pembelajaran PJOK. Ini nanti bisa disimak ketiga pembelajaran PJOK dengan guru PJOK. Pak Guru lanjut saja ke materi yang lain karena materi PJOK terpisah. Nah, ini tentang pertempuran Ambarawa. Ya, jadi di situ ada teks pertempuran Ambarawa. Kalau kemarin kita belajar tentang pertempuran 10 November di Surabaya, selanjutnya kita adalah belajar pertempuran Ambarawa. Seperti biasa, nanti mungkin selain membaca dari buku tema, saya juga akan tampilkan video tentang pertempuran Ambarawa. Ya, kalian bisa baca tentang pertempuran Ambarawa di halaman 65. Di tanggal 20 Oktober 45, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Jadi ini Jenderal Bethel dengan pasukannya itu akan mengurus tawanan perang. Ini kan tentara sekutu ya, Jenderal Bethel itu dari Inggris. Tetapi ternyata tentara pimpinan Bethel itu diboncengi, artinya ada yang mengikut, yaitu tentara Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Ya, ini tentara Belanda. Setelah tentara sekutu dan NICA sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, tawanan tersebut justru disenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Jadi tawanan yang tadinya ditawan oleh tentara Jepang, karena Jepang dibom oleh sekutu, menyerah. Kemudian tentara Belanda sama Inggris datang lagi ke Semarang bebaskan tawanan orang Belanda. Ternyata yang dibebaskan itu malah diberi senjata, sehingga pejuang marah pada saat itu. Tanggal 26 Oktober 45 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan beroleh kata sepakat. Ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Tanggal 12 Desember 45, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 45, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diberikan dengan dirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Jadi untuk mengenang pertempuran di Ambarawa didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Ini dekat Semarang ya, Jawa Tengah ini. Oke, baik, nanti untuk menambah materi kamu bisa simak video yang saya sampaikan setelah ini ya. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah pertempuran mempertahankan kemerdekaan
yang terjadi di kota Ambarawa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing, yaitu dari Belanda dan juga dari Inggris. Salah satu pertempuran yang terjadi yaitu berada di kota Ambarawa, sebelah selatan kota Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kota Ambarawa? Pertempuran Ambarawa biasa disebut dengan Palagan Ambarawa. Apa itu Palagan Ambarawa? Palagan Ambarawa merupakan sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan kota Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa diawali dari kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel yang mendarat di Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Kedatangan sekutu mulanya disambut dengan baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu, dan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul hingga terjadi pertempuran. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha melancarkan serangan. Tetapi Letkol Isdiman gugur dalam pertempuran tersebut. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya, dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan semangat baru bagi pasukan Indonesia. Pada tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah terjadi tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang bertahan di komplek gereja Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Androngi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng, dan tentara sekutu mengerahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya menyusup ke tempat kedudukan Indonesia. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan juga para laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, jam
4.30 pagi serangan mulai dilancarkan. 1,5 jam kemudian, jalan raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit dan Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya dengan menggunakan taktik gelar subit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati Hari Jadi TNI Angkatan. Nah, ini ada kamu disuruh melengkapi peta pikiran ini, tapi tidak usah karena kemarin sudah, nggak usah diulang-ulang lagi. Kemarin kan sudah yang pertempuran 10 November ya. Jadi kita tidak usah karena kita udah ini, nggak apa-apa. Nanti ada soal evaluasi saja. Baik, itu tentang pertempuran Ambarawa. Nah, jadi kamu mengerjakan soal yang di sini aja, ya, yang halaman 67 sampai halaman 68, ya, 67, 68 kamu kerjakan aja nih di kertas lembar ini, evaluasinya ya. Baik, kita lanjut. Ini tentang kerjasama. Nah, sekarang untuk menangkan pertempuran yang barat bukan kerjasama, persatuan dan taktik agar bisa menang. Ya, saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari. Nah, ini ada materi tentang penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu di sini hewan hiena. Ya, hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Kita baca, apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Nah, ini gambar hinanya ya. Hina. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyebutkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hina mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hina akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan Hina, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukan. Hina lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, makanya NASA dapat menggunakan Hina sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Diambil dari merdeka.com. Nah, ini Hina ya. Nah, ini ada soal tapi tidak perlu dijawab, kamu baca aja tentang penyusian hewan Hina terhadap lingkungannya.
Baik. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang cara mempertahankan hewan yang lain. Ya. Yang pertama, kamuflase. Belalang sembah. Jadi kamuflase itu cara penyelesaian diri, mempertahankan diri hewan terhadap lingkungan dengan cara warna kulit, warna hewan sesuai dengan tempat tinggalnya atau tempat habitatnya ya. Jadi kayak belalang sembah ini warnanya hijau sesuai dengan daun, karena warna daun kan hijau karena dia tinggal di daun-daun ya. Jadi menyesuaikan diri dengan kondisi tempatnya sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah, jadi warnanya hijau. Makanya kita kadang tidak melihat ada belalang di daun karena warnanya sama dengan daun ya. Jadi seperti ini, belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Kemudian yang kedua, mimikri. Nah, ini terjadi pada bunglon. Kalau ini berbeda lagi. Kalau ini merubah-rubah warna. Jadi bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Jadi ini bunglon. Sama bunglon juga kadang tidak terlihat kalau lagi di batang pohon seperti warna batang. Di daun berubah menjadi warna hijau. Ini namanya mimikri ya. Berubah-ubah warna. Makanya kalau ada orang yang suka berubah pikirannya, kadang baik, kadang tidak, sering disilakan sebagai bunglon. Jangan sampai kalian seperti itu ya. Lanjut, autotomi, melepas bagian tubuh. Nah, ini terjadi pada cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Ya, makanya kadang ada cicak yang gak punya ekor ya. Itu karena dia sengaja memutuskan ekornya. Kenapa diputuskan ekornya? Kalau ada musuh, jadi biar dianggap dia itu kalah. Seperti itu. Disebut autotomi. Kemudian menggulungkan diri. Nah, ini terjadi pada hewan penggiling. Cara menyesuaikan diri itu dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spirang. Seperti ini. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lainnya itu lipan. Jadi aslinya itu begini, terenggiling. Tapi kalau mau diburu, mau diambil, dia gulung begini. Ya. Nah, ini ada lagi, kamu disuruh mencari. Ini bagaimana cara melindungi dirinya. Cumi-cumi itu seperti apa? Benawalang sangit seperti apa? Siput seperti apa? Nah, kamu bisa cari jawabannya ya. Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar di video ini. Bagaimana cara cumi-cumi melindungi diri, kemudian walang sangit dan siput. Ya. Oke, ini tidak usah, nggak apa-apa. Ya, saya rasa cukup. Jadi ini ada 3 contoh, kamu silakan dijawab. Boleh ditulis kolom komentar ya. Bagaimana cara cumi-cumi melindungi diri, walang sangit, kemudian siput, atau mungkin hewan-hewan yang lain, silakan. Karena tentunya semua hewan itu memiliki cara untuk melindungi dirinya. Ya, oke. Mungkin itu saja dari saya materi pada pagi hari ini, pembelajaran 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap ikuti protokol kesehatan, karena ternyata jumlah kasus positif COVID semakin hari semakin meningkat. Ingat, selalu menggunakan masker bila bepergian, cuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak, dan sebaiknya di rumah saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.